connected to Fendi's MacBook Pro. Baik, shalom, selamat pagi waktu Dover dan selamat malam waktu Indonesia. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu kembali dalam program Fendi Menyapa. Hari ini kita akan bahas tentang satu tokoh, Yunus. Nah, menarik untuk kita belajar tentang Yunus ini. Nah, selamat bergabung untuk Nona P. Leunalgona. Tuhan memberkati P, dan selamat bergabung untuk Ibu Elis Talahatu dan Ibu Wei Simatau, selamat bergabung, dan Ibu Ola Usmani, selamat bergabung, dan Ibu Yesi, Tuhan memberkati dan selamat bergabung. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa melihat Bapak Ibu hari ini kembali. Nah, hari ini saya akan membahas tentang satu tokoh yang bernama Yunus. Nah, tentunya cerita Yunus ini semua sudah menguasai dan istilahnya sudah familiar lah, sudah biasa di kuping kita sebagai orang percaya. Dan saya memulai dengan Yunus pasal 1, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4, ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Siapkan catatan dan pena saudara untuk mencatat poin-poin penting yang saya akan bahas dengan saudara pagi ini. Nah, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Judulnya saja itu sudah nggak enak. Judulnya saja sudah nggak enak. Nah, tapi itulah fakta dan kenyataan bahwa kita sedang berhadapan dengan sosok yang tidak meresponi, artinya mengabaikan panggilan dan perintah Tuhan. Nah, Yunus pasal 1 ayat pertama dikatakan bahwa datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya, nah ini menarik banget. Nah, kemudian di ayat yang ketiga dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Tujuan Tuhan Yunus ke Niniwe. Tapi Yunus berketetapan menuju ke Tarsis. Nah, ini asik nih, asik banget. Jauh dari hadapan Tuhan, di ayat yang ketiga. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Di ayat yang keempat dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan apa? Angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Cukup sampai di ayat ini. Mari kita bedah perlahan-lahan. Di ayat pertama dikatakan bahwa datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Jadi jelas, panggilan ini jelas kepada Yunus, bukan kepada orang lain. Allah kita, Allah yang spesifik
dia berbicara itu jelas. Jelas banget. Apa yang Tuhan katakan harus menjadi perhatian kita. Ketika kita mencoba untuk menghapus atau menghilangkan atau menggeser apa yang disebut dengan perkataan atau panggilan itu, kita sedang menciptakan masalah untuk diri sendiri. Kita mendatangkan masalah bagi kita sendiri. Nah, saya berharap Bapak Ibu memiliki catatan-catatan kecil di rumah. Tujuannya untuk saudara belajar. Nah, baik. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Tahukah saudara bahwa Tuhan kalau sudah berbicara kepada seseorang, berarti Tuhan sudah mempercayai pesannya kepada orang itu. Tuhan meletakkan panggilannya, berarti bersamaan dengan itu Tuhan meletakkan pesan. Setiap kita dilahirkan dengan pesan Tuhan. Anda sadar atau tidak, setiap kita lahir dengan pesan Tuhan. Beberapa dari kita mungkin berkata bahwa Pak Pendeta, saya bukan seorang hamba Tuhan, saya bukan pendeta, saya bukan nabi, rasul, penginjil dan sebagainya. No. Dengar baik-baik. Semua kita dipanggil dan dilahirkan dengan pesan. Setiap anak yang lahir dalam generasi demi generasi, zaman ke zaman, mereka semua lahir dengan pesan. Tergantung Anda meresponi panggilan dan pesan itu atau tidak, itu urusan lain. Tapi setiap manusia lahir dengan pesan. Tuhan pilih Musa karena Musa punya pesan. Waktu Tuhan pilih Yunus, Tuhan lihat Niniwe, Tuhan lihat satu kota. Waktu Tuhan pilih Musa, Tuhan lihat 5 kitab di dalam orang ini. Dan Tuhan lihat 10 hukum Allah ada di orang ini. Tuhan lihat bagaimana satu bangsa dimenangkan dan dibebaskan dari perbudakan lewat orang ini. Jadi setiap kali Tuhan berbicara kepada seseorang, berarti Tuhan sedang melihat potensi terbaik orang itu untuk dikeluarkan kepada kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Anda sadar atau tidak, kehadiran Anda di satu kota atau di dalam keluarga berarti Tuhan punya maksud di dalamnya. Antara Anda sadar atau tidak sadar, antara Anda bangga atau tidak, itu urusan lain. Tapi Anda harus pahami dan mengerti bahwa setiap kita dilahirkan dengan pesan Tuhan. Nah, menarik untuk kita belajar hari ini. Nah, lihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yunus adalah nabi kepada kerajaan utara Israel pada masa pemerintahan Yerobeam. Di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 23. Ini menarik Bapak Ibu. Dalam tahun ke-15 zaman Amasya bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan, Allah Israel, yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gat-Hefer. Nah, Gat-Hefer artinya tempat pemerasan anggur untuk menggali. Nah, menarik Bapak Ibu, menarik. Yunus lahir, Yunus dari Gat-Hefer. Nah, Yunus dia menjadi nabi di bawah pemerintahan Raja Yerobeam. Nah,
Dan kita tahu bahwa di dalam pelayanannya Yunus, dia berhadapan dengan raja yang jahat, tidak takut Tuhan. Kepemimpinan yang jahat akan membawa rakyatnya ada dalam kejahatan dan masalah. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yang jelas Yunus dipanggil dalam kerajaan Israel Utara. Tapi yang kita dapati sekarang adalah, sebut saja Israel nggak berubah-berubah, begitu ya. Rajanya juga tetap jahat. Firman Tuhan sudah disampaikan. Itu yang saya bilang. Nabi kadang-kadang tidak dihormati di daerahnya. Tapi di tempat lain dia dihormati. Nah, tapi oke lah. Mari kita belajar pelan-pelan Bapak Ibu. Nah, di ayat yang kedua dikatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ini menarik. Nah, kalau saudara hubungkan dengan kisah Ayub, Tuhan mempresentasi kehidupan Ayub di depan iblis. Iblis, you dari mana? Oh, saya lagi jalan-jalan. Oh ya, kamu gak perhatikan hambaku Ayub, seorang yang takut Tuhan, saleh, dan hidup benar, setia. Kehidupan Ayub, iman Ayub berbicara sampai ke hati Tuhan. Dan hati Tuhan mempresentasi kedahsyatan hidupnya Ayub di depan iblis. Tahukah saudara bahwa dalam kehidupan kita ada dua hal yang berbicara sampai ke hati Tuhan. Yang pertama adalah kehidupan yang benar dan kehidupan yang berdosa. Sama-sama naik ke hati Tuhan. Sama-sama mengorek hati Tuhan. Sama-sama mengganggu hati Tuhan. Yang satunya mengganggu positif, yang satunya mengganggu negatif. Anda pilih yang mana? Anda mau kehidupan Ayub atau Anda mau kehidupan yang ditularkan oleh orang Niniwe? Nah, mari kita belajar pelan-pelan. Mari kita belajar pelan-pelan. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang suka melihat manusia meresponi apa yang disebut dengan panggilannya. Ketika suara itu sampai kepada manusia, makanya Tuhan katakan kata ini, bangunlah. Nah, pergilah. Bangun tidak cukup, tapi you harus pergi. Nah, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Jelas, kotanya jelas. You harus ke Niniwe. Itu jelas, perintahnya jelas. Ya, perintahnya jelas. Niniwe. Kota apa? Tuhan mendescribe atau menggambarkan ya, kota yang besar, lalu kemudian dikatakan bahwa karakternya jahat kota ini. Nah, menarik untuk kita belajar. Kota yang besar. Nah, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, tadi saya sampaikan Ayub hidupnya bersuara sampai ke hati Tuhan. Sampai-sampai Tuhan mempresentasi hidup Ayub di depan iblis. Nah, tapi kali ini kejahatan Niniwe bersuara sampai ke hati Tuhan. Nah, Tuhan sayang Niniwe. Nah, mari kita lihat dulu. Yunus dipanggil Allah untuk mengingatkan Niniwe tentang hukumannya. Hukuman Allah atas kota itu karena dosa-dosa mereka. Niniwe adalah ibu kota Asyur. Suatu bangsa yang amat fasik, kejam dan dursila. Kejahatan ini sudah sampai ke hati Tuhan. Yunus dikirim ke kota fasik. Yunus dikirim ke kota yang dursila.
Yunus dikirim ke kota yang kejam. Tahukah saudara bahwa kehidupan nabi adalah alat peraga bagi Allah mendemonstrasikan kuasa dan kemampuan serta kemuliaan. Semua orang percaya dipanggil untuk mempresentasi bahkan mendemonstrasikan kuasa, kekuatan, hikmat, dan pengertian Tuhan. Adalah hal yang salah dan keliru kalau kita menjadi orang percaya tapi hidup kita tidak mencerminkan kehidupan Yesus. Yunus seorang yang dipanggil Tuhan, tapi hari ini dia mengalami panggilan yang beda-beda banget. Kenapa dia harus mengunjungi satu kota yang begitu jahat dan kejam dan dursila? Dia harus ke kota itu yang namanya Niniwe, Asyur. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan suruh kita ke situ, Tuhan suruh Yunus ke situ. Nah, menariknya untuk kita belajar adalah di ayat yang ketiga, tetapi Yunus, dengar, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, mari kita menggambarkan Tarsis ini dulu. Nah, Tarsis adalah sebuah kota di barat daya Spanyol, sekitar 4.000 km dari Israel. Ya, dengan demikian Tarsis merupakan tempat terjauh ke arah yang berlawanan dengan Niniwe yang dapat dituju Yunus. Yunus bukan pergi untuk nonton sepak bola di Spanyol. Yunus bukan pergi untuk melihat Barcelona dan bermain melawan Real Madrid. No, Yunus pergi menjauhkan diri dari Tuhan. Yunus, oke. Mari kita pelan-pelan. Nah, dia menjauhkan diri. Nah, tahukah saudara bahwa ketika panggilan Tuhan datang dalam hidup saudara, saudara harus bersiap untuk hal-hal yang tidak mengenakan daging sebenarnya. Kenapa? Karena waktu Anda disuruh, waktu kita dipanggil, waktu kita diperintahkan, waktu kita diminta untuk membawa pesan Tuhan, tidak serta-merta daerah yang ditujui nanti itu mengenakan daging. Tidak selamanya begitu. Tapi ini bakalan merusak banyak hal. Nah, itu sebabnya ada argumen-argumen yang di bawah di ayat pasal 1 Yunus pasal 1 ini, di ayat-ayat berikut Yunus tuh gak suka gitu loh. Gak suka untuk Niniwe, dia ke Niniwe. Makanya dia putuskan dia lari. Nah, di ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut. Nah, dengar baik. Jangan coba-coba lari dari panggilan Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah pilih dan menetapkan seseorang, sudahlah, kamu taat saja. Oke, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Bukan cuma badai, bos, kapalnya hampir hancur. Nah, mari kita bedah pelan-pelan. Allah mengirim badai besar di Laut Tengah untuk meyakinkan Yunus agar menaati panggilannya. Karena ketidaktaatan Yunus, nyawa para pelaut di kapal itu terancam bahaya. Ketidaktaatan saudara terhadap panggilan Allah dan suara Tuhan bisa memperumit kehidupan rumah tanggamu, bahkan bisa menghancurkan pelayananmu, menghancurkan orang-orang yang kau kasihi, bahkan orang-orang yang ada di dalam komunitas bersama dengan hidupmu. Tapi mari kita pelan-pelan dulu. Jikalau kita tidak sepenuhnya mengabdi kepada Allah dan kehendaknya bagi hidup kita, keluarga kita, dan orang lain, akhirnya akan menderita juga. Keputusan kita yang salah menyebabkan hal yang fatal bisa terjadi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Itu sebabnya saya belajar untuk menghidupi hidup dengan cara-cara yang tidak biasa. Saya belajar untuk menjaga diri saya, menjaga hidup saya, untuk terus memuliakan Tuhan. Untuk terus mengerjakan apa yang seharusnya saya kerjakan. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Mengapa Allah sengaja mengirim badai besar ke dalam hidup kita? Haha, asik ini. Ini perlu kita bedah ini. Pertanyaannya gini, mengapa Allah sengaja mengirim badai besar ke dalam hidup kita? Nah, ada dua alasan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Dua alasan yang paling tepat adalah pemangkasan dan disiplin. Wow. Pemangkasan dan disiplin. Nggak ada yang enak dengan proses pemangkasan dan disiplin. Nggak ada. Karena pemangkasan dan disiplin itu sama-sama menyakitkan daging. Menghancurkan daging. Ego kita dihabiskan. Beberapa hari lalu saya bahas semua tentang mesbah. Dan Anda sudah paham semua itu. Mesbah tempat di mana dagingmu habis. Dan kehidupan roh dihadirkan. Kembali ke sini, mengapa Allah sengaja mengirim badai besar ke dalam hidup kita? Mengapa? Apa tujuannya? Tujuan pertama adalah pemangkasan. Dan tujuan yang kedua adalah disiplin. Di dalam Yunus pasal 1 ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Yunus benar-benar pergi ke arah yang berlawanan. Hampir 180 derajat dan menuju ke arah barat. Yaitu Tarsis, bukannya timur Niniwe. Barat dan timur Bapak Ibu. Dalam ungkapan konsep pemikiran orang Yunani, orang Yahudi, orang Ibrani, timur dianggap menghadap ke depan atau ke arah matahari. Dan barat berpaling ke arah kematian atau menjauh dari Tuhan. Itu saudaraku. Jadi Yunus ini menuju ke arah barat. Sementara Tuhan menyuruh dia ke arah timur. 180 derajat. Beda banget. Sebut saja Tuhan suruh dia ke kanan, tapi Yunus malah ke kiri. Tahukah saudara bahwa Tuhan kalau suruh seseorang, Tuhan perintahkan seseorang, awal saya katakan bahwa Tuhan punya pesan di dalam orang itu. Jadi siapapun yang mendengarkan pesan Tuhan pagi ini lewat saya ini, saya berharap bahwa saudara bisa menangkap pesan ini, lalu kemudian menghidupinya, lalu orang lain yang melihat kehidupanmu, mereka mengalami apa yang disebut dengan kehidupan dalam pertobatan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya menyapa dulu beberapa teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan kita di sini. Shalom, Bung Simonoya. Tuhan memberkati Ibu Rina Caniago dan Ubra Erik. Apa kabar? Ibu Jolanda Talahatu, selamat pagi. Dan Shane Nane, Tuhan memberkati. Shalom, Ibu Marisa. Apa kabar? Mensano, apa kabar? Tuhan memberkati. Dan Bung Reki Saetapi, Tuhan tetap semangat. Joan Samu-Samu, apa kabar? Tuhan memberkati. Ibu Evi Patipeluhu. Dan salam sejahtera kepada semua Bapak Ibu yang sudah join bersama dengan saya di sini. Dan untuk Bung Rudi Mahulete dan Erni Nahaklai, bahkan Bapak Erwin Lee, Tuhan memberkati. Tetap semangat Bapak Erwin. Bapak Erwin, apakah hari ini Anda ke gym? Oke, selamat menikmati olahraga di pagi hari dan Tuhan memberkati senantiasa. Oke, Tuhan berkati Pak Erwin Lee dimanapun Bapak Erwin berada. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Yola Haspers dan Ibu Yola Loterbah. Shalom Nona Yola. Dan juga selamat bergabung untuk Ibu dan Bapak Simon Samu-Samu dan Nusya Sipasulta.
Apa kabar Bung Nus? Tuhan memberkati, tetap semangat. Dan Bung Risat Tenu, Tuhan memberkati. Dan juga Bapak Ai Someru. Dan juga Bapak Yosef Sheikh Adam. Waduh, sadap betul nama ini Yosef Sheikh Adam. Sadap ucapannya itu loh. Aduh, seperti baru kita makan keju begitu ya. Yosef Sheikh Adam, sadap. Waduh, luar biasa. Selamat juga bergabung untuk Bapak Ibu Megi Maipasa. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Ohilin Tuhumena. Dan juga selamat kepada Jifran Stanley, hamba Tuhan yang luar biasa. Dan Ibu Mercy Talahatu. Blessing Ibu Mercy, thank you. Oke, baik. Kembali ke sini. Tahukah saudara bahwa Alkitab mengatakan bahwa mengapa Allah sengaja mengirim badai besar ke dalam kehidupan Anda? Tentunya ada dua alasan ya. Ada dua alasan. Yang paling tepat ya adalah salah satu adalah pemangkasan dan yang kedua adalah disiplin. Nah, Yunus artinya bagus banget. Merpati Yunus, merpati. Anda pasti dengar kata ini, merpati tidak pernah ingkar janji. Itu apa, lagu apa itu ya? Tiba-tiba saya baru ingat saja tuh lagu itu kan. Merpati tidak pernah ingkar janji. Nah, tapi kali ini Yunus ini benar-benar bukan cuma ingkar, bos. Dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Yunus. Aduh, Yunus nih bikin heboh saja nih. Nah, oke, baik. Tadi saya katakan bahwa ada dua hal yang terjadi, pemangkasan dan disiplin. Nah, mari kita lihat. Yohanes pasal 15 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku, dengar, yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya apa? Ia lebih banyak berbuah. Jadi, ranting yang tidak berbuah, dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkan. Ya toh? Nah. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Anda berbuah dan tidak, di mana Anda ditanam, itu penting. Ya. Anda melekat dengan siapa, itu menentukan Anda berbuah atau tidak. Nah, oke, pelan-pelan Bapak Ibu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, perhatikan kata ini, frase ini, ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah apa? Murid-muridku. Wow. Selamat bergabung Bapak Tony Wirta dan Ibu Syane dan Ans Adam. Tuhan memberkati dan shalom untuk Ibu Mer Rumatora dan Ibu Dela Someru. Apa kabar Ibu Dela? Tetap semangat dan maju terus di dalam Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, sedianya tadi hari ini saya berencana itu untuk keluar di salah satu taman lain lagi.
Cuman karena situasi masih dingin, ya. Baik, jadi saya harus kembali ke kamar yang sejuk, kamar yang adem-adem ini saja. Oke, baik. Kita pelan-pelan. Pertanyaan saya tadi, mengapa Allah sengaja mengirim badai besar ke dalam hidup Anda? Ada dua alasan yang saya kemukakan bagi Anda. Yang pertama adalah pemangkasan dan yang kedua adalah disiplin. Nah, tahukah saudara di dalam Yohanes pasal 15 tadi yang baru kita baca adalah setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ada proses pemangkasan, bersih di situ. Digunting lagi, dibersihin. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan yang banyak, buah yang banyak. Nah, selalu ingat bahwa jangan puas dengan apa yang ada padamu sekarang. Tapi belajarlah untuk melihat hal-hal yang tidak biasa dalam hidup saudara. Selamat bergabung untuk Ibu Rosalina Soplera. Selamat bergabung juga untuk Ibu Paulina Alida Welafubun Sadap. Itu nama-nama keren-keren banget. Kalau dibaca pakai intonasi itu keren banget itu ya. Wah, itu. Selamat bergabung juga untuk Febrio Low dan Abigail dan Ibu Ans Adam. Selamat malam Ibu Ans. Salam buat suami dan juga keluarga yang ada di rumah. Nah, kembali ke sini. Saudaraku yang diberkati, dua alasan pemangkasan dan disiplin. Tidak ada kemuliaan tanpa disiplin. Tidak ada kemuliaan tanpa pemangkasan. Semua kita yang ingin dipakai Tuhan secara maksimal, Anda perlu masuk melewati fase-fase pemangkasan. Yunus melewati hal-hal yang pahit dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia menolak panggilan Tuhan. Itu aja. Ketika seseorang menolak panggilan Tuhan, dia sedang menciptakan masalah bagi dirinya sendiri. Shalom Pak, terima kasih untuk setiap kebenaran yang selalu disampaikan. Thank you Ibu Abigail. Tuhan memberkati. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Tidak ada yang salah dengan hidup ini. Segala sesuatu akan bisa salah ketika saudara salah meresponi panggilan Allah. Itu saja. Selamat bergabung Ibu Nur Kesaulia. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Nah, dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Apa hasil dari ketidaktaatan kita? Kita menjadi saksi yang buruk dan berakibat buruk bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Hasil dari ketidaktaatan, hasil dari tidak meresponi panggilan Allah, itu mendatangkan masalah, mendatangkan keburukan bagi kita dan juga bagi orang lain. Nah, seperti tadi saya katakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat dan perhatikan baik-baik, Yunus ada di kapal yang sama. Yunus tidak membawa berkat, tapi Yunus malah membawa masalah. Tuhan kirim badai. Nah, tahukah saudara bahwa ketika Tuhan kirim badai, orang yang ada di sekitar Anda juga mengalami badainya. Karena dalam ketidaktaatan. Gini. Yunus naik di kapal. Yunus ada di kapal itu. Dia bawa masalah ke kapal itu. Hari ini, kalau Anda mendengarkan firman Tuhan, jangan sampai Anda mengambil sifat dan sikap seperti Yunus. Ada di rumah, tapi rumah tidak jadi berkat, malah rumah jadi masalah. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi hal-hal yang tidak biasa dalam hidup ini. Tahukah saudara bahwa hidup kita adalah hidup yang harus memberi warna baru kepada generasi demi generasi. Kita dipanggil untuk memberkati orang lain. Kita dipanggil untuk apa? Memberi warna baru, memberi kesegaran, bukan membawa masalah bagi orang lain. Shalom Ibu Guru cantik.
Olive Watimena, apa kabar sayangku? Tuhan memberkati, salam hormat buat suami dan anak-anak. Oh iya, amin. Thank you Ibu Olive. Halo Deborah Rachel, Tuhan memberkati. Bapak Pendeta Cak Iwamoni dari Papua, selamat bergabung Bapak Cak. Salam hormat buat Ibu dan seluruh jemaat yang ada di Papua ya. Aduh, saya rindu banget jalan-jalan ke Papua ya. Oke, baik. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, coba kalau Bapak Ibu pelajari dan lihat baik-baik, dikatakan bahwa tetapi Tuhan, ayat yang keempat, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ini masalah, bos. Masalah, problem terbesar manusia kita adalah mengkhianati panggilan dan pilihan Tuhan. Problem terbesar manusia kita adalah menjauh dari hadirat Allah. Tahukah saudara, ketika saudara menjauh dari hadirat Allah, Anda sedang mengundang masalah dalam hidupmu. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dan panggilannya. Sebentar, saya akan lihat ini kepada saudara Bapak Ibu. Yunus. Nah, saudara bisa lihat bahwa Tuhan kita, kalau dia pilih seseorang, dia bertanggung jawab, bos. Dia kalau sudah jatuh hati dengan seseorang, kamu jangan pernah mengkhianati jatuh hatinya Tuhan itu. Lihat. Di ayat yang kelima, awak kapal menjadi takut. Saudara bisa bayangin, mereka mengalami ketakutan. Ya, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Nah, Anda bisa bayangin coba, Yunus di kapal yang sama-sama berteriak Allah, tapi tidak ada jawaban. Sementara yang didapati apa? Nanti kita baca terus. Di ayat yang kelima, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Nakal sekali ini Om Yunus. Om Yunus. Ini Yunus, dia marga siapa? Yang jelas Yunus ini bukan marga Simatau. Ini Yunus marga siapa ini? Kerjaannya tidur, saudara. Sudah menghindar dari panggilan Tuhan, tapi yang saya bingung bisa tidur nyenyak itu loh. Sudah melakukan, artinya dia hidup dalam ketidaktaatan, tapi masih tidur nyenyak. Ini obat tidurnya bagus ini. Nah, coba lihat. Saudara lihat, dikatakan bahwa di ayat yang kelima, awak kapal menjadi takut. Kenapa? Karena ketakutan memicu mereka memanggil Allah mereka. Nah, saudara dengar, badai ini sudah jelas Tuhan kasih turun toh. Untuk siapa? Untuk melakukan penyaringan. Nah, dengar baik. Kalau sampai kita lari dari panggilan Tuhan, Tuhan kirim hal-hal yang pahit untuk saring siapa yang salah di dalamnya. Tuhan punya ayakan, Tuhan punya saringan, filternya jelas. Dia kirim badai. Tapi itulah yang saya bilang. Saya mau bilang buat saudara, ketidaktaatan kita itu mendatangkan masalah dan problem, kerugian kepada orang lain. Tahukah saudara bahwa dikatakan di ayat yang kelima bahwa mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan kapal. Saudara bisa bayangin, gara-gara Yunus, mereka buang semua hadiah bagi keluarga. Mereka buang semua perabot-perabot yang mereka dapat dengan keringat. Mereka buang semua hasil panen mereka. Mereka buang semua barang-barang berharga. Mereka buang semua. Gara-gara siapa? Yunus. Nah, oke, saudaraku yang diberkati Tuhan, dengar. Sementara biang masalahnya lagi tidur nyenyak. Ini saya bingung. Lagi ombak, lagi gelombang badai. Dikatakan di ayat yang keempat, kapal hampir pecah dan hancur terpukul itu. Tapi yang satu ini tidur nyenyak, men. Kok bisa? Orang yang menghindar dari panggilan Tuhan, orang yang menjauhkan diri dari hadirat Allah, dari panggilan Allah, kok bisa tidur nyenyak itu loh. Sama halnya gini, kamu baru mencuri, baru bermain judi, tapi malamnya tidur nyenyak. Saya bingung itu loh. Tapi oke lah. Nah, tapi yang kali ini gelombang benar-benar kapal hampir hancur ini. Tapi dia bisa tidur itu loh.
Dia minum obat apa ini Yunus? Gitu. Datang di ayat yang ke-6, datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Nah loh, sebenarnya nahkoda bilang begini, hey bro, Ali minum obat apa? Kamu minum obat apa? Sampai kamu bisa ketenangan, sampai kamu bisa begitu tenang. Nah, tahukah saudara bahwa badai ini tentunya ada sisi positif dan negatif tentunya. Nah, positifnya adalah Yunus dikembalikan ke Niniwe. Dan negatifnya adalah kesalahan Yunus ini mengakibatkan orang lain rugi. Kenapa? Barang-barang dibuang ke laut toh. Nah, tapi ada sisi positif untuk orang-orang yang sama-sama di kapal dengan Yunus adalah mereka akhirnya tahu siapa Tuhan. Nah, itu keren nanti. Pelan-pelan. Oke. Nahkoda, mana dia tuh? Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Saudara bisa bayangin coba, nahkoda bangunkan dia. Hei, berteriaklah kepada Allahmu. You tidak tahu barang-barang kita semua sudah di laut. Kapal ini sudah semakin ringan, tapi gelombang tidak pernah surut. Badai masih tetap ada. Kenapa saudaraku? Karena yang badai cari itu belum ada di dalam laut. Ngerti maksud saya? Badai tidak cari barang-barangmu, tapi badai cari Yunus. Nah, mari lihat. Ini. Allah itu akan mengindahkan. Sorry. Nah, ayat 6. Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Nah, ingat baik, orang-orang ini pelaut. Nahkoda mereka pelaut. Mereka orang hebat. Mereka terbiasa dengan laut. Mereka berhadapan dengan badai, itu hal yang biasa. Tapi kali ini badainya sudah di atas badai. Gitu. Nah, ini badainya level sudah tinggi nih. Nah. Lihat. Di ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui kepada siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undinya. Nah, dengar baik, saya kasih tahu. Tadi saya katakan, kalau sampai Tuhan turunkan filter, badai ini dia lagi nunggu. Semua badai sedang dikirim hari-hari ini. Semua manusia di dunia ini sedang mengalami badai. Kita sedang dicari. Badai sedang mencari masalahnya di mana. Dengar, selama kita hidup dalam ketidaktaatan, Anda menjadi target dari setiap badai. Badai akan datang, cari kamu, nggak ada cerita. Badai cari kamu. Sampai badai ketemu kamu, sampai kamu turun. Itu baru jawaban. Nah, beberapa literatur di zaman itu, kalau ada badai, mereka melemparkan barang dengan harapan mereka memberi suap atau memberi semacam modal suap begitu. Memberi persembahan bahwa dengan barang-barang yang saya buang dari kapal ini akan membuat laut surut. Dewa tenang. Nah, dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Ingat, Alkitab jelas mengatakan bahwa Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Itu jelas, angin ribut dari Tuhan. Ada tujuan dan maksud angin ribut dari Tuhan. Tujuannya siapa? Yunus. Targetnya siapa? Yunus. Nah, lihat, mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ingat, mereka sudah buang barang, tapi laut tengah tidak diam. Di ayat yang ke-8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Keren kan? Yunus ngomong ini. Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Nah, orang-orang itu menjadi sangat takut
lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang ini mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Dari mana mereka tahu ini? Selain badai yang tidak biasa mereka hadapi. Ingat, para pelaut nakoda ini mereka terbiasa dengan badai. Tapi badai yang kali ini itu beda biasa, beda banget, beda. Nah, itu sebabnya mereka mengetahui bahwa Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Ya, bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora." Kenapa laut semakin bergelora? Karena yang dicari belum sampai ke laut. Gitu. Nah, oke. Ayat 12, sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku." Yunus ngomong, "Angkat saya. Campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda. Gitu? Dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Nah, itu yang saya bilang. Ketidaktaatanmu mendatangkan masalah bagi orang lain. Hai suami-suami, ketidaktaatanmu bisa mendatangkan masalah bagi rumah tanggamu. Istri-istri, ketidaktaatanmu bisa mendatangkan problem dalam rumah tanggamu. Anak-anak pun demikian. Ketidaktaatanmu mendatangkan problem bagi keluarga, bagi papa dan mama. Ketidaktaatan kita mendatangkan problem, bahkan biaya hidup meningkat. Tahukah saudara, orang yang hidup di dalam dosa, biaya hidupnya lebih banyak, pengeluaran lebih besar. Nah, kembali ke sini, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Semakin ganas ini laut. Sekali lagi, nakoda terbiasa lihat badai. Tapi badai yang ini beda banget. Gitu ya. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencapakannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Mamayo, laut berhenti mengamuk. Laut menjadi tenang. Redalah itu laut. Kenapa? Karena yang dicari sudah masuk ke laut. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Asadap. Nah, dengar baik. Okelah, kesalahan Yunus membawa sisi positif kepada orang-orang di atas kapal. Selalu ada unsur manisnya, ada unsur positifnya. Ya. Nah, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nasar. Mamayo. Wow. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Belajar saudaraku, belajar, jangan berhenti belajar. Mengapa Allah tidak membiarkan kita pergi dengan leluasa saja? Karena kita memiliki ikatan perjanjian dengan Dia. Yunus punya ikatan perjanjian dengan Tuhan. Yunus punya perjanjian dengan Tuhan. Dia dipanggil menjadi nabi pada zaman itu di Israel bagian utara. Dia punya pesan Tuhan. Nah, kita tidak sepenuhnya menghargai betapa besar dan dalamnya komitmen yang Allah buat kepada kita. Yunus adalah gambaran orang yang tidak memiliki komitmen, orang yang tidak taat terhadap panggilan. Tahukah saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyukai hubungan?
Tuhan menyukai hubungan. Yesus adalah bukti dari seluruh nilai kerajaan Allah yang kita punyai dan miliki sampai hari ini. Kita punya Yesus, Bapak Ibu. Kita bersyukur. Dia masuk di setiap gejolaknya kehidupan kita. Dia masuk dalam setiap kebodohan kita. Dia masuk dalam ketidakberdayaan kita. Dia masuk dalam ketidaktaatan kita. Dia masuk. Dan ketika Yesus masuk, manusia mengalami damai dan sukacita. Tahukah saudara, salah satu kata yang dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan ikatan perjanjian adalah covenant. Covenant itu lebih dari sekedar kontrak biasa, saudaraku. Covenant ditandai dengan korban darah. Tahukah saudara, hari ini saya tidak tahu berapa banyak masalah yang sedang saudara hadapi. Tapi kalau hari ini beberapa dari kita sedang mengalami badai-badai kecil, saya berharap Bapak Ibu memilikilah hati yang mengoreksi ke dalam. Koreksi sebentar ke dalam. Lihat ke dalam. Oh, jangan-jangan saya masih memutuskan hal-hal yang merugikan Tuhan dan orang lain. Coba saudara mengoreksi ke dalam. Dan ketika badai besar itu datang dari Tuhan, Yunus menyadari semua ini kesalahan. Makanya kamu semua yang dalam kapal ini mengalami badai yang sama. Saudara dengar baik, saya sebagai seorang ayah, saya bertanggung jawab untuk melindungi keluarga, istri, anak-anak saya. Itu sebabnya saya belajar untuk menghidupi hidup dengan benar di hadapan Allah. Tujuannya apa? Supaya istri dan anak-anak saya mengecap kebaikan Tuhan dari apa yang menjadi komitmen saya kepada Tuhan, covenant saya dengan Tuhan. Berapa banyak rumah tangga kacau, berantakan disebabkan karena suami atau istri meninggalkan ikatan perjanjiannya. Dalam hal ini bukan ikatan perjanjian nikah, saudaraku. Dalam hal ini adalah ikatan perjanjian antara kamu dengan Tuhan. Waktu Anda menjadi jelas dengan Tuhan, rumah tanggamu juga akan menjadi jelas. Kemarin saya baru bahas kepada Bapak Ibu, kalau mesbamu baik, rumah tanggamu pasti baik. Kalau mesbamu kamu perbaiki dan mengundang Tuhan, kamu jangan tanya tentang masa depan anak-anakmu. Anak-anakmu pasti diberkati Tuhan. Suamimu pasti diberkati Tuhan. Istrimu pasti diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kamu mengerjakannya atas dasar pengalaman dan menghidupi perjanjian takut akan Allah. Saya belajar banyak dalam kehidupan ini. Untuk apa? Untuk bunuh daging keinginan saya. Kalau saya berbicara daging, berarti saya bicara tentang keinginan-keinginan dosa di dalamnya. Setiap hari saya harus bunuh pikiran-pikiran daging. Saya harus bunuh keinginan-keinginan daging. Keangkuhan hidup, kesombongan mata, pendengaran yang cepat kepada hal-hal yang dursila, hal-hal yang tidak benar. Saya harus setiap hari membunuhnya. Saudara akan bertanya begini, Pak Pendeta, bukankah kita hidup dengan kasih karunia? Betul. Kasih karunia itu free, tapi bukan murahan. Anda harus menjaga hidup dengan cara-cara yang tidak biasa. Setiap hari saudara harus membunuh keinginan daging. Yunus tidak mau ke Niniwe karena dia tidak suka kota itu. Tahukah saudara, hari ini dimanapun saudara diutus Tuhan, kalau Tuhan ada dengan Anda tidak perlu kecut dan tawar hati. Tuhan ada besertamu, badai pasti berlalu. Okelah, situasi semakin sulit Pak Pendeta. Sepertinya berita-berita mulai liar dan tidak terkendali. Informasi datang sana sini membuyarkan semua pandangan serta pola pikir dan cara kami melihat. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Peliharalah pendengaranmu, peliharalah matamu, jagalah mulutmu, sebab pada waktunya kamu akan mengucap dan mengecap, bahkan menikmati apa yang kamu tabur. Apa yang kamu tabur itu yang kita tuai. Kalau Anda dan saya tabur ketidaktaatan, kita tuai badai. Kalau kita tabur ketaatan, kita tuai panggilan pertobatan, hidup benar, kota diberkati. Kembali ke sini.
Dengar saudaraku yang diberkati Tuhan, apa tujuan Allah mengirimkan badai? Tujuannya apa? Dua sasaran utamanya adalah pertobatan dan kedewasaan. Tahukah saudara bahwa pertobatan itu penting? Pertobatan adalah kunci untuk langit terbuka. Anda ingin lihat hujan setiap hari di rumahmu? Anda ingin lihat susu, madu, gandum keluar dari bumimu? Anda ingin lihat meja makanmu selalu ada ketersediaan? Mulailah belajar meresponi panggilan Allah. Jangan ikuti jejak Yunus. Itu mahal. Harga yang harus dibayar sangat mahal. Mahalnya di mana? Orang lain jadi korban, kamu juga jadi korban. Bayar hargamu dalam ketaatanmu. Apa tujuan Allah mengirim badai? Dua sasaran. Pertobatan dan kedewasaan. Saudara, pertobatan itu penting. Ada dua hal yang dapat berbicara sampai kepada Tuhan. Anda bisa tambahkan yang lain lagi. Seperti tadi saya katakan, dua hal yang bisa bicara sampai ke hati Tuhan. Yang pertama, kebenaranmu, hidupmu yang benar, atau karena dosamu. Dua hal ini, hidup yang benar, hidup di dalam kejahatan, sama-sama bisa bicara sampai kepada hati Tuhan. Saudara lihat Sodom dan Gomora, dari mana? Karena kejahatan mereka telah sampai ke kuping dan telinga Tuhan. Asyur juga begitu, kejahatan kota itu telah sampai ke hatiku. Tapi Ayub beda, bos. Sudahkah kau lihat hambaku Ayub, iblis? Hei iblis, you dengar? Sudahkah kau dengar? Saudaraku yang diberkati Tuhan, memang gak gampang mendapat pengakuan dan dipresentasi hidup kita dari Tuhan kepada iblis. Itu gak gampang, setelah itu proses datang. Saudara, makanya saya bilang, mengikuti Yesus, wow, ada harga yang harus dibayar. Paulus, rasul kasih karunia, rasul dalam iman, berdoa 3 kali untuk kelemahan, sakit, penyakit atau utusan iblis itu tidak mundur dari dia. Sampai dia menyelesaikan pertandingan imannya sampai selesai. Menjadi orang Kristen itu bukan mudah-mudah, Bapak Ibu. Bukan semudah Anda mengembalikan telapak tangan. Ada proses dan bayar harga yang ada di dalamnya. Ada pahit dan manis, ya. Ya. Tapi tahukah Anda, kenapa Tuhan ajarkan gini? Kalau orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu maksudnya apa? Itu sama dengan ini. Kamu belajar membunuh dagingmu. Itu gak gampang. Menjadi Kristen itu mahal, Bapak Ibu. Menjadi orang benar itu mahal. Tidak murahan, mahal. Kenapa? Anda disakiti tapi diajarkan untuk diam dan berdoa kepada musuhmu. Mana ada kita diajar, mana ada kita dapat musuh lalu belai-belai rambutnya. No, justru Tuhan bilang begini, berdoa buat musuh. Mana ada pengajaran seperti ini? Itulah Yesus, Bapak Ibu. Ini berat, Bapak Ibu. Mengikut Yesus itu, waduh, ngeri-ngeri sedap, Bapak Ibu. Sedapnya di mana? Waktu kamu diberkati. Nggak sedapnya di mana? Waktu kamu diproses. Itu nggak gampang. Nah, Yunus pasal 1 ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Apa yang kita lakukan mempengaruhi hasil apa yang kita dapat. Apa yang kamu tabur itu mempengaruhi hasil yang kamu capai. Jadi mari mulai berpikir dari sekarang, Bapak Ibu. Kekristenan itu bukan cuma seperangkat agama yang dibangun oleh pola pikiran, cara pandang manusia. No, tapi dengar, kekristenan, hidup kerajaan Allah itu adalah hidup yang mengalami terobosan hubungan dengan Tuhan, yang dimana kita mengalami proses yang menghasilkan hal-hal yang tidak biasa, berbuah yang lebat. Doa saya dari tempat ini, kiranya bukan kejahatan kita yang bersuara sampai ke tahta Tuhan, tapi kiranya
doa-doa orang benar yang mempengaruhi keputusan-keputusan baik dari Tuhan itu. Halo, amin. Nah, lihat, Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakannya lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Dari mana Tuhan bisa munculkan hal ini? Karena Nuh membangun mezbah. So, ini hal yang paling penting Bapak Ibu. Yesus mati bagi kita. Yesus mati supaya tebus kita. Ya dan amin. Kita hidup oleh iman. Ya dan amin. Kita hidup oleh darah Kristus yang memberanikan kita masuk menghadap tahta kasih karunia Allah. Ya dan amin. Kita hidup karena kehendak Allah. Ya dan amin. Amin. Kita hidup. Kita hidup karena pengorbanan Yesus. Ya. Ya dan amin. Tapi jangan salah bos. Jangan keliru. Kita semua sudah ditebus. Tapi proses itu terus bos. Anda ditebus dari hidup yang lama. Tapi menjalani hidup ini, Anda akan diuji dari semua sisi kehidupan. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku dan firman tidak tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki kamu akan menerima. Jikalau kamu tinggal di dalam kebenaran, kebenaran tinggal di dalam kamu, minta apa saja Tuhan kasih. Masalahnya banyak dari kita berdoa tapi kok belum dijawab. Bukan karena Tuhan tidak suka sama Anda, no. Tapi tahukah saudara? Justru kebanyakan manusia kita dekat dengan Tuhan ketika masalah itu datang. Manusia kita lebih suka dipicu karena ada masalah. Berapa sering kita temukan orang datang ke ibadah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ikut Bible study, rajin apa semua. Rajin mengejar Tuhan waktu ada masalah. Tapi waktu sudah selesai masalah, berapa sering kita tuh lupa. Nggak, satu contoh aja, 10 kusta. Mereka teriak, Rabi, Guru, Yesus yang sama. Sembuhkan kami, tahirkan kami. Mereka terima pesan yang sama dari Yesus. Perlihatkan dirimu kepada para imam. Dalam perjalanan, 10-nya tahir semuanya. Mereka clean, bersih, sembuh, total. Berapa yang kembali kepada Yesus ucapan syukur? 1, Samaria. 9-nya di mana? Saudara dengar baik. Tuhan itu suka proses. Dia menikmati proses. Dia menikmati. Beberapa kali saya sudah bilang, kalau saudara ngalamin masalah, bisa gak kamu bernyanyi di dalam masalahmu? Bernyanyilah di dalam kekhawatiranmu. Bernyanyilah di dalam keputusasaanmu. Bernyanyilah waktu kamu putus cinta. Menyembah Tuhanlah di situ. Waktu kamu kolaps, waktu kamu sakit, waktu kamu putus kerjaan namanya PHK, layoff, kamu dipecat, bernyanyilah di dalam situasi pecatmu itu. Bernyanyilah di dalam rasa sakitmu. Tidak mudah. Tapi kalau kamu melakukan itu baunya beda, bos. Beda. Pemberian wanita itu 1 peser, peng. Yesus menilai itu pemberian yang terbaik. Kenapa? Itu cuma 1 peser. Tapi ada yang beri banyak.
Tapi Yesus tidak singgung tentang kuantitas, jumlah. No. Tuhan singgung apa? Sedikit. Tapi mempengaruhi isi hati Tuhan. Karena wanita itu beri dari kekurangan dia. Bukan kelebihan. Kalau Anda punya 5, Anda kasih 1, Anda masih punya 4. Tapi kalau kamu punya 2, kamu kasih 1, itu berat, bos. Itu berat. Yang jelas Tuhan tidak suka pohon yang tidak berbuah. Dia tidak suka. Pohon ara dia datangi dan dia kunjungi. Nggak berbuah. Selesai. Dia balik belakang kering. Dia mau kita produktif dan berbuah. Yunus berbuah setelah melewati kehidupan yang kembali kepada Allah. Apa hasilnya? Niniwe bertobat. Tuhan tetap cari dan kejar Yunus. Aku kirim badai, peng. Untuk apa? Mendapatkan Yunus. Tidak mudah dan tidak gampang. Tidak mudah. Kalau kamu bisa menyanyi di tengah-tengah kekurangan ekonomi, pendapatan suamimu, kamu bisa bernyanyi di situ. Kamu panggil Tuhan di tengah-tengah air matamu. Tuhan bisa rubah air matamu menjadi tari-tarian. Bisa nggak kamu bikin itu? Bikin Tuhan senang dengan hidupmu. Bikin dia suka dengan hidupmu. Ayub adalah contoh hidup yang berat. Kalau kita bicara tentang Ayub, bicara tentang iman Ayub, mudah bagi semua kita. Tapi kalau kita masuk di gelanggang pertandingan yang dilewati Ayub, nggak gampang. Tidak semua orang mau ke situ. Bernyanyilah di tengah-tengah air matamu. Kalau ada orang yang bikin rusak keluargamu dan rumah tanggamu, bernyanyilah di tengah-tengah hatimu yang lagi hancur. Bernyanyilah di situ. Kamu bangun pagi-pagi jam 3 subuh, jam 4, jam 5. Sebelum orang lain bangun. Bila perlu kamu orang pertama sebelum ayam berkokok. Bangunkan fajar. Orang tidak lihat kiri kanan. Waktu kamu sakit, kamu berlutut jam 3 pagi. Jam 12 malam terserah, waktu-waktu sunyi maksudnya. Tidak ada batasan waktu maksud saya. Waktu yang terbaik menurut kamu sendiri dengan Tuhan. Diamkan suara hatimu, diamkan. Diamkan suara-suara dunia. Matikan handphone Anda. Matikan televisimu. Matikan. Waktu orang semua pada tidur di rumahmu. Menyendirilah sendiri di ruang tamu. Mungkin kamu duduk di meja dapur sebentar 5-16 menit. Tapi 16 menit itu menentukan 16 tahun kemudian. Tidakkah kita percaya bahwa Tuhan bisa rubah? Badai ini pasti berlalu. Tapi bagaimana dia berlalu? Kalau kita tidak membuka diri, bertobat, disiplin diri. Saudara dengar baik, ada begitu banyak orang. Ada begitu banyak orang kehilangan Tuhan hari-hari ini. Bukan karena Tuhan tidak perhatikan dia. No. Kita yang justru lari dari dia. Orang Israel diminta untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi mereka sodorkan Musa. Padahal Tuhan pengen bicara dengan satu bangsa. Tapi mereka berkata, Musa, kamu saja yang pergi. Biar kami yang dengar dari kamu. Saudara, saya mau kasih tahu buat saudara. Anda boleh dengar khotbah dari saya. Anda boleh dengar khotbah dari pendeta manapun di planet bumi ini. Silahkan. Tapi please, jangan abaikan waktu pribadimu dengan Tuhan. Kamu boleh dengar saya khotbah 1,5 jam, 2 jam ke depan ini. Kamu boleh dengar kapan saja, Anda putar ulang juga oke. Tapi please, saya minta dengan hormat dan sangat kepadamu.
Berikan waktu pribadimu dengan Tuhan. Bukan cuma kan Anda mendengarkan khotbah-khotbah saya. No. Kamu harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Menangislah kamu di tengah-tengah air matamu. Di tengah-tengah rasa sakitmu berteriak Yesus. Saudara tahu ketika Paulus dengan surat dari para imam-imam untuk membumi hanguskan orang-orang percaya, orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Tuhan jumpai Paulus di pintu Damsyik. Paulus datang dengan semangat 45 untuk apa? Membumi hanguskan semua orang percaya. Yang terjadi apa? Tuhan kunjungi dia. Tuhan kunjungi Paulus. Tuhan kunjungi Paulus. Makanya Tuhan katakan, Paulus, kenapa kamu menganiaya aku? Saudara, hal yang sama pun saya mau bilang. Kalau ada orang yang menyakiti kamu, maaf, kalau ada orang yang ambil suami kamu, ada orang yang mengambil istrimu, ada orang yang mengambil anak-anak perempuanmu, ada orang yang menyakiti keluargamu, mengambil piring makanmu, mengambil tempat dan posisi kamu, mereka menjatuhkan kamu, mereka melecehkan kamu, mereka menghancurkan rumah tanggamu. Dengar baik, Tuhan tidak buta. Tuhan tidak buta. Catat itu baik-baik. Hari ini biarkan mereka menari di tengah-tengah kesusahan dan air matamu. Mereka bikin susah kamu, jangan balas. Karena kamu tidak dilahirkan untuk membalas. Jangan menghakimi, karena kamu tidak pernah dilahirkan untuk menjadi hakim. Berdirilah di atas kedua lututmu. Percayakan imanmu kepada Dia. Anda mengutuk mereka, Anda sumpah mereka tidak menyelesaikan masalah. Tapi Anda merusak nuranimu. Anda cukup dan berdoa. Selesai. Jangan mengutuk mereka, jangan sumpah mereka. No. Lepaskan berkat bagi mereka. Mungkin saudara punya bisnis diambil orang. Proyek yang tadinya udah jelas, surat jelas jatuh ke kamu, tapi orang sabotase ambil. Nggak apa-apa. Orang ambil kamu punya piring nasi. Dengar, orang ambil kamu punya piring nasi. Tapi Tuhan punya kontainer bagi kamu. Bukan cuma satu piring, bos. Kontainer. Kalau Tuhan yang pegang kendali, siapa yang bisa lawan itu? Jangan percaya dengan ide-ide dan manusia untuk balas. Kalau orang sakiti kamu, balas dia. Cari solusi, balas dia. No. Anda lihat situasi yang terjadi. Kedua pengacara Indonesia yang terkenal, mereka saling balas-membalas. Kondisi rumah tangga, bla 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 bla. Ada beberapa orang yang bertanya, Pak, bagaimana menurut Bapak? Saya bilang, saya bukan punya area untuk saya membahas halnya orang. No. Saya cuma mau kasih ingat setiap kita di tempat ini. Berdirilah di atas kedua lututmu. Karena kamu tahu, langit sorga itu, dia hanya sejauh lututmu. Titik. Sorga itu cuma sejauh lututmu. Waktu kamu berlutut, Tuhan tahu siapa yang harus dia pakai. Itu saja. Itu saja. Yunus lari dari panggilan Tuhan. Tuhan suka Yunus. Karena Tuhan tahu di dalam Yunus ada Niniwe. Di dalam Yunus ada Niniwe. Di dalam Yunus ada Niniwe. Titik. Dia nggak butuh yang lain. Dengar, kalau Tuhan pilih Anda tidak butuh pengakuan manusia. Titik. Titik. Jangan tambah pikiran-pikiran dan agenda manusia. No. Sorga itu hanya sejauh lututmu. Titik. Jadi jangan pakai alasan terlalu banyak di sini, saudaraku. Berlututlah, menangislah. Sampai kamu mendapati dirimu sedang menangis benar-benar dengan Tuhan. Saudara dengar baik, saya ketemu dengan banyak orang yang sakit hati. Saya banyak ketemu dengan orang yang, bukan cuma sakit hati.
Itu sakit sudah double-double itu. Disakiti suami, disakiti anak-anak, disakiti orang lain, disakiti pejabat, semua. Tapi kamu dengar, waktu kamu berdiri di atas kedua lututmu itu, kamu menangis, jangan menangis kepada manusia. Kamu menangis buat manusia, besok dia cerita kamu. Tapi kamu menangis kepada Tuhan. Tuhan ambil air matamu. Dia lempar jubah, dia lempar kasut, dia lempar cincin meterai bagimu. Menarilah, berpestalah. Lukas 15 itu jelas. Kalau kamu adalah anak, kamu kembali ke rumah Bapa, kamu tidak bekerja paksa. Bapa kasih jubah, Bapa kasih cincin, dan Bapa kasih kasut. Tanda Allah menerima kamu apa adanya. Yunus itu jelas, saudaraku. Lalu apa lagi yang dilakukan Yunus, saudaraku? Di dalam Yunus pasal 2 ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara bisa bayangin coba. Yunus jelas-jelas kasih tinggal Tuhan. Yunus tidak taat. Tapi yang terjadi apa, saudaraku? Yang terjadi apa? Apakah Tuhan marah? Nah, Anda lihat baik-baik. Anda lihat baik-baik. Kita diberitahukan, Bapak Ibu. Kita diberitahukan Yunus lari dari panggilan Tuhan. Yunus lari dari panggilan. Tadi saya katakan kepada Bapak Ibu, ada dua hal yang dapat berbicara sampai kepada Tuhan, toh. Dosa bisa berbicara sampai kepada Tuhan, dan hidupmu yang benar bisa bicara sampai kepada Tuhan. Dan doa-doa yang benar itu bisa berbicara sampai kepada tahta Tuhan. Kalau doamu bisa berbicara sampai ke tahta Tuhan, kenapa kamu gunakan hal-hal yang mengutuk? Ya berdoa, bisa dimengerti. Kalau ada yang bisa mencapai hati Tuhan adalah doa-doamu yang benar, kenapa kamu tidak pakai? Saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, coba saudara lihat ini. Di dalam Yunus pasal 2 ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan. Nah, ini berhubungan dengan apa? Disiplin Tuhan. Ini berhubungan dengan disiplin Tuhan. Jadi kalau orang yang tidak pernah disiplin, maaf ya, sampai ayam tumbuh gigi, dia tidak dewasa-dewasa. Gitu loh. Kalau kita murid, kita mengerti akan kata ini. Selama kamu di luar kelas, itu bukan tanggung jawab gurumu. Bisa dimengerti. Pentingnya kehidupan murid, kita ditularkan kepada orang lain. Kita menularkan kehidupan kita kepada orang lain. Selama kehidupanmu itu tidak menjadi murid yang benar, ya kamu bikin rusak. Dengar baik. Kalau kamu anak dalam rumah, Bapak bertanggung jawab. Tapi kalau kamu di luar rumah, Bapak udah gak bisa bertanggung jawab, bos. Lukas pasal 15 jelas. Kekayaan sudah di tanganmu. Kamu hidup dengan foya-foya, Bapak di rumah gak bisa atur kamu. Kamu dengan para pelacur, kamu hidup berfoya-foya menghabiskan tuh dana yang Bapak sudah kasih. Ending-ending di kandang babi, lalu mengingatkan kebaikan Bapak, kamu balik, bukan? Itu yang saya mau bilang, bos saudara. Di luar rumah, Bapak sulit Bapak kesulitan untuk mengawasi hidup. Tapi kalau kamu di dalam rumah, kamu diawasi 24 jam. Orang hidup di dalam Yesus, dia diawasi. Ada Roh Kudus yang awasi dia. Jadi kalau kamu hidup benar dengan Tuhan, Roh Kudus mengawasimu. Itu fungsinya Roh Kudus, menginsafkan manusia akan dosa. Berbaliklah kepada Tuhan. Jangan merasa enak, bos. Dengar baik, maaf kata saya bilang. Minum alkohol itu cuma 5-16 menit kamu nikmati. Tapi setelah itu, kamu bikin rusak kehidupanmu.
Seks juga begitu. 5-6 menit kamu nikmati, setelah itu kamu pingkul masalah silih berganti. Contoh itu Abraham itu. Sampai hari ini konflik masih berdatangan, bos. Ismail dan Isa nggak akur. Lalu kemudian bukan cuma disiplin, tapi ada unsur apa? Kedewasaan. Saudara tahu kalau saudara baca Kejadian pasal 7 ayat 24, Nuh tidak mendengar dari Allah selama 150 hari. Nuh tidak mendengar suara Tuhan selama 150 hari. Oh my goodness. Tapi imannya sedang diuji di situ. Waktu kamu tidak dengar sorga berbicara, jangan mengira sorga tidak menyukaimu. Bukan. Ujian. Nah, tahukah saudara kalau kita ujian, Anda tahu sendiri, kalau Anda di Indonesia, kalau Anda lagi ujian, biasa ibu guru taruh di depan pintu. Dilarang ribut. Ada apa? Ujian. Nah. Jadi kalau Anda lagi ujian, Anda tidak butuh kebisingan. Dan jangan pernah memberi telingamu kepada yang lain. Ujian yang datang dari Tuhan itu mengangkat kamu pada level berikut. Tapi pencobaan itu datang dari iblis untuk tarik kamu jatuh ke bawah. Oke. Iman sedang diuji karena ia tidak tahu kapan air akan surut atau kapan Allah akan turun tangan lagi. Lalu Allah bertindak karena perhatian dan kasih kepada Nuh dan sekeluarga. 150 hari, men. Nggak ada suara Tuhan, bos. Ya betul, Bapak Marlon Romodar. Harap tenang, ada ujian. Ujian itu membuat kamu ada di level berikut. Tua dan dewasa itu dua hal yang berbeda. Anda tidak makan dan tidak minum, tetap jadi tua. Anda belajar dan tidak belajar, Anda disiplin dan tidak disiplin, tetap jadi tua. Artinya tua itu otomatis. Artinya Anda lakukan kegiatan atau tidak, tetap Anda usia bertambah. Itu tua. Ya toh? Nah, tapi dewasa itu butuh proses. Butuh ujian. Butuh ketangkasan. Ada pemangkasan. Ada disiplin ilahi di dalam untuk mendatangkan kedewasaan. Dewasa itu proses hidup. Anda tidak akan lahir langsung tiba-tiba jadi dewasa dan berpikir seperti Albert Einstein. No. Proses bertumbuh. Hidup itu proses. Anda perlu bertumbuh. Anda perlu bertumbuh. Sangat mudah, dengar. Sangat mudah mengikuti Allah ketika Dia memberkati kita. Sangat mudah. Tetapi itu akan menjadi sebuah ketaatan yang dangkal. Yang hanya dimotivasi oleh hal-hal baik yang kita terima. Bisa dimengerti. Adalah mudah untuk Anda berteriak, Tuhan thank you. Untuk apa? Untuk berkat. Mudah. Tapi waktu kamu lagi menangis karena kekurangan, waktu kamu sedang berlutut karena kekurangan, itu tidak mudah. Itu, saudaraku. Yunus pergi kasih tinggal Tuhan. Tuhan kirim badai. Nah, yang ajaibnya itu apa? Tuhan perintahkan ikan, muntahkan dia ke bibir pantai, tepatnya di daerah Niniwe. Saudara bisa bayangin coba? Itu ikan putar haluan, men. Dia pergi pakai kapal, Tuhan jemput pakai ikan. Nah lo. Dengar baik.
Lari dari panggilan Tuhan, bersiaplah untuk kendaraan yang tidak biasa bawa pulang kamu. Catat baik-baik. Yunus pergi naik kapal. Tapi dalam perjalanan itu Tuhan kirim ikan, bos. Ikan ikut itu kapal. Gue bikin. Yunus ditelan, plek. Ikan putar haluan, balik ke Niniwe. Muntahkan dia di Niniwe. Itu yang saya bilang. Kalau tidak taat, you lari pakai kapal yang lain, tapi pulang pakai kapalnya Tuhan. 3 hari di kapalnya Tuhan. Itu oksigen dapat dari mana itu? Tapi itu yang saya bilang. Untuk orang model Yunus ini, ngeri-ngeri sedap, bos. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai kita nggak disiplin, Bapak Ibu. Tuhan kirim ikan, muntahkan dia. Nah, bayangin coba kalau Tuhan marah. Oke, kalau Tuhan marah. Kalau Tuhan marah, sudah 3 hari di perut ikan. Kalau Tuhan marah, Yunus keluar lewat belakang. Yunus jadi bubur. Bubur. Masuk utuh, keluar jadi bubur. Nah loh, kalau Tuhan marah. Tapi karena Tuhan suka dan cinta, sekalipun ini laki-laki menjauh dariku, aku tetap sayang dia. Jadi Yusuf masuk ke mulut ikan utuh, keluar juga utuh. Makanya saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu. Adalah mudah kamu berteriak Yesus ketika kamu diberkati. Tapi jangan salah juga. Dalam posisi diberkati pun itu juga hal yang bermasalah kalau saudara tidak memiliki karakter yang bagus. Karena kekayaan atau berkat yang datang tanpa dibarengi dengan karakter yang kuat, kekayaan itu akan bikin rusak jiwamu. Saya mengingatkan kita, ketika kita mengikuti Tuhan, meskipun segala sesuatu tidak berjalan dengan baik, tahukah saudara bahwa itu sebenarnya sedang membentang kita, memperluas kapasitas kita, atau merentangkan kita, menarik kita. Kita harus berjalan dengan dia karena itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Bukan karena kita mendapat hal-hal yang baik saja. Bukan karena kita cuma mendapatkan hal-hal yang baik saja. No. Hari ini berapapun yang kamu sedang mengalami sakit penyakit, saya kasih tahu. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda sedang mengalami sakit penyakit dan masalah hidup rumah tangga. Saya tidak peduli. Kalau kamu sudah meninggalkan Tuhan dan tidak taat sama Tuhan, berpikir 2 kali. Kalau Anda tidak bertobat, Tuhan kirim ikan. Sebelum Tuhan kirim ikan, dia kirim badai. Untuk mendapat apa? Perhatian Anda. Di kapal itu yang ke Tarsis itu, Tuhan bikin penyaringan, pemisahan. Saudara dengar baik. Pemisahan. 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 Halo istriku, engkau sedang mendengarkan program ini. Istriku, kita baru dapat telepon dari Edison Place. Jadi istriku tolong telepon Edison Place sekarang. Karena suamimu masih live ini. Nah, coba saudara lihat ini. Coba kembali ke sini. Langkah pertama, pertobatan. Tetapi kerinduan Allah yang lebih besar adalah mendewasakan kita. Dengar baik, pertobatan itu langkah awal. Tapi setelah Anda bertobat, Anda perlu masuk kepada level kedewasaan. Nah, banyak orang mau melayani tapi tidak dewasa. Apa-apa sedikit
jealous, apa-apa sedikit cemburu, apa-apa sedikit tuh sifat kekanak-kanakan gitu. Urusan keluarga sampai ke bawah-bawah ke dalam pelayanan. Lah, coba suruh lihat itu. Kita nggak dewasa. Pertobatan iya, tapi setelah Anda bertobat, Anda perlu didewasakan. Itu yang disebut dengan masuk kepada kedisiplinan ilahi. Disiplin itu penting. Kesadaran, penyesalan, dan pertobatan membuat doa-doamu menjadi hal yang tidak biasa, doa-doa yang tidak biasa. Saya tidak tahu berapa banyak dari saudara yang sedang hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam punya rasa sakit secara fisik maupun kejiwaan. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, kalau Tuhan memberkati Anda, Tuhan tahu apa yang harus Dia kerjakan, bukan? Tetap miliki hati yang benar, punya hidup yang menyenangkan Tuhan. Coba itu. Itu saja. Jangan ambil sikap seperti Yunus. Hari Senin, saya akan coba bahas lagi tentang Yunus. Dan saya coba menamakan dia adalah sekolahnya Tuhan. Hari Senin kita akan bahas tentang judul sekolahnya Tuhan. Semua kita sedang ada di sekolahnya Tuhan. Karena di sekolah kita akan didewasakan. Di sekolah Tuhan kita akan mendapatkan yang namanya level-level baru. Dan teruslah kerjakan bagian Tuhan dalam hidup saudara, Bapak Ibu. Jangan mundur dengan semua air matamu. Jangan mundur karena kamu punya rasa sakit. Jangan mundur. Berpuluh-puluh tahun mama saya punya rasa sakit. Tapi dia tidak pernah mundur. Itu yang membuat saya mengerti proses itu keren. Saya mengerti banget. Shalom Pak Fendi, bahas dong tentang Sakeus. Oke, baik. Kita akan bahas tentang Sakeus nanti. Nah, saudara tahu, ini hal yang serius. Hari Senin besok kita akan bahas tentang sekolahnya Tuhan. Itu berat, Bapak Ibu. Dan tahukah saudara, pendidikan dari Tuhan adalah pendidikan yang menyakiti daging. Itu. Pendidikan Tuhan, pendidikan yang menghancurkan egoisnya manusia. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak menghancurkan daging keinginan-keinginanmu, jangan bermimpi untuk kemuliaan Tuhan turun. No. Jangan mimpi untuk pewahyuan-pewahyuan baru muncul. No. Kalau Anda dan saya mengerti sekolahnya Tuhan itu menghancurkan keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Belajarlah untuk membunuh keinginan dagingmu setiap hari. Belajar, Bapak Ibu. Tidak mudah, tapi itu harus. Semua orang ingin mencicipi surga, tapi tidak semua orang ingin bayar harga. Anda ingin lihat ibadah-ibadah kamu luar biasa, tapi tidak semua orang ingin berdoa. Tapi kita pengen yang berkuasa itu, tapi kita tidak mau bayar harga.
Anda ingin pintar, tapi tidak pernah mau belajar. Sekolah Tuhan membunuh sifat daging-daging kamu itu. Kita mau cerdas, tapi tidak mau belajar. Sama aja bohong. Anda berharap Anda lahir langsung pintar. Belajar. Yesus, dia masuk sekolah kehidupan. Dan dia masuk sekolah Taurat. Di usia 12 tahun, dia berdialog dengan orang-orang di bait Allah. Ketajaman, pemikiran, wawasan, kemampuan, kebijaksanaan di luar rata-rata. Keren. Keren. Dari mana? Di sekolah. Dia sekolah. Dia sekolah. Jadi bagaimana Pak Pendeta? Tapi ada orang yang memilih untuk tidak sekolah. Tarsan saja di hutan dia belajar. Tarsan. Di hutan aja dia belajar. Ya sudah, saudara pikirlah. Gak usah bahas terlalu jauh lah. Tapi sekolah kehidupan itu penting. Penting sekolah kehidupan. Tuhan memberkati setiap kita. Jadilah kuat. Tetap sehat. Dan tetap kerjakan bagian Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Wow, wow. Benar Om Peter Paris, sekolah Tuhan membentuk karakter kita. Itu bagus. Tetap maju dalam Tuhan. Tetap maju dalam Tuhan. Hari Senin kita akan bahas itu. Sekolahnya Tuhan. Wow. Dan sekolah Tuhan itu ada pahit dan ada manisnya. Ingat, di sekolah itu ada PR. Ada PR. PR itu harus dilakukan. Bukan kamu dapat informasi saja, pengetahuan saja, tapi ada PR. Itu saudara. Saya akan lanjutkan lagi kepada Bapak Ibu di hari Senin. Sampai jumpa. Saya mengajak Bapak Ibu untuk join bersama dengan kami dalam ibadah hari Minggu Rockdover. Tepatnya di page Rockdover. Anda bisa dapat di sana untuk pelajaran lanjutan. Karena saya bahas tentang Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang. Gitu. Karena saya berusaha untuk khotbah-khotbah atau pengajaran saya itu berseri supaya kurang lebih saudara dan saya bisa mendapatkannya secara utuh begitu ya. Kalaupun catatan-catatan Anda yang Anda mencatat ini, saya senang ini Bapak Ibu komen tuh dengan apa yang saya ngomongin, apa yang ini Bapak Ibu ketik itu apa yang saudara dapat itu seperti ini. Keren ini. Hensley Grace, ketidaktaatan kita membawa masalah bagi kita dan orang lain. Betul itu. Kembalikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya keren. Sekolah Ibu Emma Kumasela. Ini yang kayak gini. Ini bertanda bahwa Anda konsen apa yang saya baca, apa yang saya ajarkan gitu. Sekolah Tuhan membentuk karakter dan selalu ada dalam proses. Wah, thank you. Ini bagus. Nah, Ibu Jody Usmani, terima kasih firman Tuhan ini sangat memberkati saya dan seisi rumahku. Pegang tangan Tuhan erat dan tetap menabur agar kita dapat menuai sukacita dalam perjalanan hidup kita. Waduh, mantap. Terima kasih Ibu Jody Usmani. Tetap semangat. Salam hormat buat Oma di rumah. Ibu Jody Usmani adalah salah satu ibu yang tinggal di Somerswood di daerah New England, New Hampshire begitu ya. Ada juga di sini Ibu Telehala Hayes, Ibu Monica ya.
Oke, Tuhan berkati. Dan juga ada pendeta Jonathan Heriawan. Itu laki-laki yang diurapi itu. Mana dia tuh? Nah, itu tinggal jauh dari sini, 1 jam 20 menit dari rumah saya. Ya. Oke Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita dan tetap semangat. Jangan pernah kendor dan jangan biarkan hidup saudara. Jangan pernah air matamu itu melemahkan Anda. Tapi air matamu adalah tempat yang tepat untuk Anda melakukan ibadah. Keren. Jadi gimana Pak Pendeta? Kalau saya menangis dengan masalah ini, berdoalah di tengah-tengah air matamu. Tuhan bisa rubah. Saya tertekan Pak Pendeta, berdoalah di tengah-tengah tekanan hidupmu. Tapi Pak Pendeta, saya dikecewakan suami, berdoalah di tengah-tengah situasi itu. Berdirilah di kedua lututmu. Sekali lagi, unta tidak bisa dinaiki kalau dia tidak berlutut. Tuhan tidak bisa menggunakan hidupmu kalau engkau tidak belajar berlutut. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di hari Senin. Tuhan berkati kita. Dan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk join dengan saya hari Minggu di Rock Page Rock Dover. Tuhan memberkati kita. Nah, sebelum kita pisah, saya ingin berdoa kepada beberapa dari Anda dalam nama Yesus, kepada ibu-ibu yang sudah menikah lama dan pengen punya baby. Kalau Anda ada di samping suamimu, halo suami-suami, letakkan tangan kananmu di perut istrimu. Dalam nama Yesus, aku perkatakan mujizat Allah. Ada benih Tuhan di dalamnya. Dalam nama Yesus, tahun depan, mereka bukan 2, tapi ada 1 yang dikeluarkan Allah dengan cara yang ajaib. Tuhan bisa pakai Sarah. Tuhan bisa pakai Hana, Elizabeth. Tuhan juga bisa pakai Bapak Ibu semua. Aku perkatakan, rahim terbuka, ada benih ilahi di sana. Beberapa dari ibu-ibu yang memiliki masalah, tidur tidak nyenyak, karena masalah pada pikiran, pusing. Kami berdoa khusus untuk Ibu Syane. Kami katakan hari ini, pulih dalam nama Yesus. Segala bentuk yang namanya vertigo, pergi keluar dalam nama Yesus. Tidur nyenyak, istirahat yang cukup, diberkati dalam nama Yesus. Mujizat Allah terjadi dalam hidup Ibu Syane. Dan aku berdoa dalam nama Yesus. Hikmat, kecerdasan, dan kemampuan Tuhan turun kepada semua anak-anak muda yang sedang mengalami proses mencari pekerjaan maupun pendidikan lanjutan. Tuhan tolong. Bapa, kami satu hati dari tempat ini. Kami memberkati seluruh keluarga besar yang ada dan bergabung di Fendi Menyapa ini. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di hari Senin. Dan saya mengundang Bapak Ibu untuk join bersama dengan kami, keluarga besar Rock Dover, di Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Oke. Oh, Elvi Surya, saya minta doa khusus untuk penyakit kanker. Thank you. Jonathan, oke, thank you. Oke, mari kita. Tuhan memberkati. Tuhan tolong Elvi Surya yang mengalami penyakit kanker. Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Aku perkatakan mujizat Tuhan turun dalam hidup hamba-Mu. Mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita semua. Sampai jumpa di hari Minggu. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk join bersama dengan kami di sana di page Rock Dover. Kami ibadah online maupun onsite, ya. Mari satukan hati, kita mengalami kuasa kehidupan Tuhan.
Daniel Harye, kamu dari mana nih Bapak Pendeta? Aduh, Bapak Pendeta ini. Aduh, Koninan Lohi, dangke banyak Bapak Fendi untuk firman pengajarannya. Tuhan memberkati. Thank you Bapak. Thank you. Oh, Vera. Oh, Tuhan tolong. Bapakmu yang mana nih, Ver? Oke. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati Vera. Salam hormat buat bapakmu ya. Oke. Baik. Bapak Pendeta Daniel Waduh. Bapak Pendeta Daniel, kapan-kapan kita berdua live ya? Saya undang kamu masuk ke ini ya, di apa tuh namanya? Ini apa nama? Fendi Menyapa ini ya. Gitu kita diskusi dulu tentang hal-hal yang kekal begitu kah? Oke Bapak Pendeta Daniel, dan selamat buat semua Bapak Ibu yang join bersama dengan saya hari ini. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di hari Senin. Tuhan memberkati kita. Hari Senin kita akan bahas tentang sekolah kehidupan. Nah, hari Senin saudara harus siapkan waktu khusus karena sekolah besok, maksudnya materi hari Senin Minggu besok ini materi bikin rusak daging. Dia kasih rusak pola pikirmu, dia kasih rusak semua agenda-agenda pribadimu, dan saudara hanya digiring masuk kepada agenda Tuhan, dan itu yang harus kita lakukan itu. Nah, saudara tahu bahwa banyak manusia sedang mencari pengakuan sekarang. Tapi mari kita kejar pengakuan Tuhan. Itu keren. Itu keren. Itu yang harus kita lakukan itu. Oke. Tuhan memberkati dan sembuhkan Giovanni. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Oke. Tuhan memberkati. Oke, baik. Sampai jumpa hari Senin dengan sekolah kehidupan. Kurang lebih ada 2 atau 3 seri itu. Saya akan bedah itu. Dan saudara akan lihat bagaimana Tuhan buka hal-hal baru bagi kita. Dan dengar baik. Orang yang dekat dengan Tuhan, pewahyuannya akan selalu fresh bagi setiap kita. Oke, Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari Senin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.